Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mulai memasuki pembahasan dari kitab Akrab Nahwu atau buku Akrab Nahwu. Kita memasuki pelajaran yang pertama yaitu pembahasan tentang kalam atau al-kalamu. Ya karena pelajaran Nahwu itu adalah pelajaran bahas tentang kalam. Membicarakan tentang kalam. Berbicara tentang kaidah-kaidah kalam atau kalimat yang menggunakan bahasa Arab. Kita lihat penjelasan kalam. Di sini kita lampirkan definisi atau ta'rif kalam yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yaitu Matan Al-Ajurumiyah. Kalimat dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah kalam atau kalimat, bahasa Arabnya kalam atau jumlah mufidah. Sehingga kalam atau jumlah mufidah terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Maka ahli nahwu Al-Imam As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tentang kalam, mendefinisikan atau memberikan pengertian tentang kalam. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya yang namanya kalam dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat adalah lafaz yang tersusun, yang punya pengertian sempurna dengan disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Ya, inilah definisi dari kalam. Maka kita tuliskan di sini dari pengertian di atas dapat kita simpulkan atau kita bisa menyimpulkan bahwa suatu ungkapan akan bisa disebut sebagai kalam apabila memenuhi 4 syarat. Ya, tadi kan disebutkan al-kalamu huwal lafzu. Maka syarat pertama al-lafzu. Al-murakkabu ini syarat kedua, al-murakkabu, al-mufidu syarat ketiga yaitu al-mufid bil wad'i, dan syarat yang keempat adalah bil wad'i. Kita lihat satu persatu dari 4 syarat tersebut. Yang pertama, kalam itu harus berupa lafadz. Apa itu lafadz? Lafadz artinya suatu kalam itu harus ada lafadz. Yang dimaksud dengan lafadz, ya, yang dimaksud dengan lafadz adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Sehingga bisa ditulis dengan huruf hijaiyah. Atau suara yang bisa diwakili dengan huruf hijaiyah. Ya, jadi suara tersebut bisa ditulis. Barulah disebut lafadz. Ya. Misal lafadz Zaid, kita mengatakan Zaidun gitu. Kita sebut Zaid ini adalah lafadz, kita katakan Zaidun adalah lafadz. Kenapa? Karena dia mengandung huruf za, huruf ya, dan huruf dal. Ada orang mengatakan Zaidun. Lafadz Zaid ini bisa ditulis. Ya, atau suara perkataan Zaid itu bisa ditulis sehingga
kita sebut Zaidun adalah lafad. Masjidun, lafad bukan? Ya lafad, bisa ditulis. Mim, sin, jim, dal gitu kan. Kalau ada yang, Afwan Ustaz tapi anak nggak bisa nulis, yaitu permasalahan ada pada yang kenapa nggak bisa nulis gitu kan. Bukan lafadznya yang salah, tapi maaf, yang bersangkutan yang salah ketika nggak bisa nulis. Artinya bisa ditulis gitu. Dan bagi kita yang masih sulit tulis ya tentunya caranya adalah dengan banyak-banyak nulis gitu caranya. Ya harus masing-masing harus ada kesungguhan untuk latihan. Nah, karena salah satu dari pelengkap pelajaran bahasa Arab ya bisa nulis. Tapi kadang aneh ya, kita bisa membaca tulisan Indonesia, otomatis bisa nulis tulisan Indonesia gitu. Tapi kadang ada orang, dia bisa membaca tulisan Arab, tapi tidak bisa nulis tulisan Arab. Ya kadang kan ada ya seperti itu. Ya ada atau banyak gitu. Malah kayaknya banyak gitu. Bisa membaca Al-Quran misal, tapi nggak bisa nulis. Ya. Maka bisa membaca itu sudah nilai plus, tinggal dilengkapi, belajar lagi, berusaha lagi supaya bisa nulis. Nah, dan di sana diawali dengan belajar cara nulis masing-masing huruf ya, karena masing-masing huruf itu ada kaidahnya sendiri cara menulis. Ya, kembali ke sini ya, kembali ke sini. Intinya kalau ada suara dia bisa ditulis dengan huruf hijaiyah, maka namanya lafaz. Ya. Karena ada suara tapi nggak bisa ditulis dengan huruf hijaiyah. Misal suara ayam berkokok gitu. Suara pintu diketuk gitu. Kalau tok-tok itu masih mending, masih bisa ditulis pakai huruf hijaiyah. Tapi hakikat suaranya kan nggak bisa. Atau suara ini misal, siapa yang bisa nulis suara ini? Ya, ini suara apa? Tas kresek gitu kan. Siapa yang bisa nulis suara tadi? Kan nggak bisa ditulis nih kan. Diwakili pakai huruf apa? Nggak ada huruf yang bisa mewakilinya. Itu contoh. Suara tapi nggak bisa ditulis maka bukan lafaz. Kalau suara bisa ditulis maka dia lafaz. Syarat kalam harus berupa lafaz. Yang di sini ada tambahan sedikit. Apabila ada suara tapi tidak bisa ditulis dengan huruf hijaiyah seperti suara burung, suara beduk, gitar, dan yang semacamnya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai lafaz. Karena bukan berupa lafaz, maka tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Sehingga burung, ayam, yaitu kita tidak bisa mengatakan, oh ini kalam dari ayam, dari burung, yang nggak bisa. Karena bukan lafaz. Syarat yang kedua, yaitu murakkab atau tersusun. Artinya setelah ada lafaz, lafaz yang ada itu harus disusun. Minimal tersusun dari dua kata. Ya, jadi kalam itu ya minimal dua kata karena harus murakkab. Misal ada qoma, ini lafaz. Zaidun juga lafaz. Gabung jadi satu. Qoma Zaidun. Saya telah berdiri. Ini namanya sudah murakkab. Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Ya, jadi murakkab itu minimal tersusun dari dua kata. Minimal ya tersusun dari dua kata. Dan terkadang, ini terkadang ya, kelihatannya satu kata. Nah, ini kelihatannya satu kata. Tapi sebenarnya dia itu dua kata. Contoh ijlis. Ada tulisan ijlis. Ya, tulisannya adalah ijlis. Yang artinya duduklah.
maknanya duduklah kamu. Sehingga ijlis meskipun kelihatannya satu kata, hakikatnya dia itu adalah dua kata. Ada satu kata lagi yang simpan di situ ya. Ijlis entah, duduklah kamu. Tapi lafat antanya nggak diucapkan. Ya, sehingga meskipun ijlis gitu saja, kelihatannya kan satu kata. Tapi itu hakikatnya dua kata. Itu karena ada makna kamu. Ijlis duduklah. Maksudnya duduklah kamu. Sebagaimana kita nyuruh kan cukup duduklah. Lafat kamunya itu nggak diucapkan ya kan. Duduklah kamu, itu kamunya itu kan nggak diucapkan, cukup duduklah. Tapi di situ sudah ada makna kamu. Makanlah, makanlah kamu, gitu kan. Tidurlah, tidurlah kamu. Gitu. Itu kelihatannya satu kata, tapi hakikatnya dia dua kata, maka semacam ijlis ini termasuk kalam. Ya, termasuk kalam. Ya, misal lagi. Kalau tadi ijlis ya, kalau ini ajlisu. Ajlisu. Ini contoh ya, ajlisu. Dari sisi makna adalah saya sedang duduk atau saya akan duduk. Maka ajlisu meskipun kelihatannya cuma satu kata, hakikatnya dia itu adalah dua kata. Ya, ajlisu maknanya adalah akan ada lafaz ana gitu. Lafaz ana, ya, lafaz ana ajlisu. Meskipun anaknya tidak diucapkan, ana artinya saya ya. Cukup ajlisu saja itu sudah kalam dengan alasan karena maknanya saya sedang duduk. Ya, sehingga nanti ketika mengerjakan latihan, karena kita baru ini kan ya, baru di pelajaran pertama, kita bantu dengan terjemahannya untuk sementara ya sambil melihat terjemahannya gitu. Ya, sambil melihat terjemahannya. Ya, sehingga terjemahan ini untuk gambaran. Nah, ini termasuk contoh kalam atau bukan itu nanti bisa dilihat dengan terjemahannya. Nah, kembali ke sini, sebuah kalam itu minimal tersusun dari dua kata, kadang dua-duanya terucap semua, kadang sebenarnya dia dua kata, tapi yang terucap itu cuma satu, meskipun satu hakikatnya ada dua. Gitu. Nah, seakan-akan di situ ada dua kata. Ijlis misal, duduklah, yaitu duduklah kamu. Kemudian ajlisu, ada makna saya ya, ada makna saya sedang duduk atau saya akan duduk. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Syarat yang ketiga. Sebuah ungkapan akan disebut kalam apabila ada syarat yang ketiga ini, yaitu mufid. Mufid artinya punya pengertian sempurna, memiliki faidah. Maksudnya adalah bahwa suatu ungkapan itu akan dikatakan sebagai kalam apabila ungkapannya itu bisa dipahami oleh kedua pihak. Bisa dipahami baik yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Artinya ketika kita berbicara, kemudian kita berhenti, maka yang mengucapkan ya paham maksudnya, yang mendengarkan juga paham maksudnya. Itu disebut mufid. Misal, Qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Ini sudah lengkap pemberitaan bahwa saya Zaid itu telah berdiri. Sehingga Qama Zaidun ini kita sebut dia sudah berupa lafad, lafadnya sudah murokab, kemudian juga sudah mufid. Sehingga apabila ada ungkapan tersusun dari beberapa kata, tapi maksudnya
tidak bisa dipahami oleh yang mendengar, ya tidak bisa dipahami, ya yang ucapkan juga tidak paham gitu. Maka yang semacam ini tidak bisa disebut sebagai kalam meskipun sudah berupa lafaz, sudah tersusun. Misal ini misal in qama Zaid, artinya jika Zaid berdiri gitu. Misal ada orang tiba-tiba mengatakan kepada kita gini, in qama Zaidun, jika Zaid berdiri. Kemudian dia berhenti di situ ucapannya. Maka in qama Zaidun ini bukan kalam. Kenapa? Karena tidak mufid, tidak memberikan pengertian sempurna. Susunan kata di atas atau lafaz di atas akan menjadi kalam apabila disebutkan lanjutannya. Misal in qama Zaidun qama Muhammadun. Jika Zaid berdiri maka Muhammad juga berdiri. Nah, ini sudah lengkap. Ini. Tapi kalau cuma in qama Zaidun saja itu bukan kalam karena belum mufid. Agar menjadi kalam harus mufid. Misalnya dilanjutkan dengan qama Muhammadun. In qama Zaidun qama Muhammadun. Jika Zaid berdiri, maka Muhammad juga berdiri. Ya, itulah syarat yang keempat. Kemudian, syarat itulah syarat yang ketiga ya, Afan. Kemudian syarat yang keempat atau yang terakhir adalah bi al-wada' atau bil wad'i. Bisa maknanya dengan disengaja dan makna satunya menggunakan bahasa Arab ya. Sehingga kita kombinasikan di sini bil wad'i dengan disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Artinya jika kalimat itu diucapkan oleh orang gila, orang mabuk, orang mengigo, orang yang lupa, maka itu bukan kalam. Kenapa? Karena unsur ininya disengajanya tidak ada. Ya, unsur bil wad'inya tidak ada. Ada orang mabuk misal, kalimatnya kan jelas ya. Tapi karena di luar kesadaran itu tidak teranggap sebagai kalam. Orang ngigo ya, sedang tidur ngigo mengucapkan kalimat-kalimat itu ya, maka itu tidak teranggap sebagai kalam. Kenapa? Karena diucapkan dalam keadaan tidak sadar ya, dalam keadaan tidak sadar atau tidak disengaja ya. Maka itu semua bukan kalam ya dalam bahasa Arab karena kalimat tersebut diucapkan dalam keadaan tidak sadar atau tidak dalam keadaan sengaja. Kemudian demikian pula ucapannya orang ajam, orang non-Arab, seperti kita, bahasa Indonesia ya. Kita ngomong seperti ini menggunakan bahasa Indonesia, orang Inggris, orang Cina, dan sebagainya. Intinya selain Arab, yang tidak pakai bahasa Arab, meskipun diucapkan oleh orang Indonesia tapi bahasa Arab, maka kalam. Ya. Jadi yang dihitung bukan orangnya, tapi apa yang diucapkannya atau perkataannya gitu. Maka itu juga bukan kalam. Sehingga kita menggunakan bahasa kita seperti ini ya, tidak disebut kalam. Kenapa? Karena syarat keempat tidak ada. Syarat keempat itu harus bil wad'i menggunakan bahasa Arab. Sehingga pelajaran kita adalah pelajaran yang berbicara mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab. Sehingga nanti di dalam pembelajaran yang ada ketika ada kaidah yang sama dengan kaidah bahasa Indonesia itu bisa digabungkan. Oh ini bahasa Arab, kaidah bahasa Arabnya seperti ini, dalam kaidah bahasa Indonesia seperti ini, ternyata sama. Ya bisa dijadikan sebagai dianggap sama. Tapi ketika berbeda maka masing-masing berdiri sendiri. Dalam kaidah bahasa Arabnya seperti ini, ternyata dalam kaidah bahasa Indonesianya beda ya, maka berdiri sendiri. Yang menggunakan bahasa Arab kembali ke kaidah bahasa Arab, yang menggunakan bahasa Indonesia kembali ke kaidah bahasa Indonesia. Dan di sini kita berbicara tentang kaidah bahasa Arab ya, sehingga nanti jangan bertanya gini,
sedang kita atau sudah kita sampaikan kaidah bahasa Arabnya kemudian diprotes. Ustadz, tapi dalam kaidah bahasa Indonesia harusnya seperti ini. Ya nggak bisa dibanding-bandingkan ya. Silakan kaidah bahasa Indonesia seperti itu, ikuti seperti itu ketika menggunakan ungkapan bahasa Indonesia. Tapi ketika menggunakan ungkapan bahasa Arab, kembali kepada kaidah bahasa Arab. Ya karena nanti banyak ya hal-hal yang berbeda gitu kan. Ya kadang bahasa Arab, bahasa Indonesia susunannya juga menjadi berbeda. Mana yang harus di depan, harus di belakang dan sebagainya. Masing-masing punya kaidah. Kembali ke sini, kita bicara kaidah bahasa Arab. Karena nahwu dalam bicarakan kaidah tentang bahasa Arab, maka pahami kaidah yang ada, terapkan ya nanti di dalam kalimatnya ketika kita membuat kalimat. Anehnya gini, membuat kalimat bahasa Arab tapi pakai susunan kaidah bahasa Indonesia itu. Sehingga menjadi salah dan menjadi jauh sekali maknanya. Ya, bahasa Arab punya kaidah sendiri, bahasa Indonesia punya kaidah sendiri, bahasa Inggris punya kaidah sendiri, bahkan bahasa-bahasa daerah punya kaidah sendiri. Silakan masing-masing bahasa berdiri di atas kaidah yang ada dari bahasa tersebut. Kembali di sini kita sedang bicara kaidah bahasa Arab. Nah, atau pelajaran nahwu yang mana semoga ini bisa menjadi wasilah bagi kita ya untuk bisa memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Yang terakhir kita berikan latihan. Latihannya sangat gampang dan mudah ya. Karena tentukanlah kalimat di bawah ini termasuk kalam atau bukan kalam itu. Tugasnya cuma nyebutkan kalam atau bukan kalam. Dan di sini sudah kita bantu dengan apa? Terjemah. Ya, dengan terjemah. Ya minimal tadi sudah kita katakan yang namanya kata minimal 2 kata, kadang dua-duanya itu kadang yang terlihat cuma 1. Ya, sehingga bisa dengan cara melihat terjemahannya. Ya, untuk pertemuan pertama ini bisa dengan melihat terjemahannya, kemudian untuk menentukan kalam atau bukan kalam. Yang pertama Allahu Akbaru, Allah Maha Besar. Yang kedua, alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Yang ketiga, kitabun jadidun, kitab yang baru. Nah itu, kitab yang baru. Ini udah kalam atau belum gitu ya. Kembali ke makna juga ya, kembali ke makna. Karena tidak setiap yang sudah murokab pasti kalam ya. Tadi sudah kita singgung kan, tidak setiap yang murokab pasti kalam. Lihat punya faidah atau enggak gitu. Al-kitabu jadidun, yang keempat, kitab itu baru. Yang kelima, jalasa Ibrahimu, Ibrahim telah duduk. Yang keenam, qara'a Hamidun, Hamid membaca atau Hamid telah membaca. Ya. Yang ketujuh, akala Sufyanu khubzan, Sufyan makan roti. Yang kedelapan, nata'allamul lughatal arabiyyata, kita sedang belajar bahasa Arab. Yang kesembilan, nuhibbu, kami mencintai. Ini kelihatannya kan satu, tapi ternyata maknanya kami mencintai. Yang ke-10, zahab jiru ila, tukang pergi ke, nah ini lengkap atau enggak ini ya, maka tentukan kalam atau bukan. Raja'tu minal masjidi, saya pulang dari masjid. Yang ke-12, in tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah. Nah ini kalam atau bukan. Yang ke-13, alal maktabi, di atas meja. Ya cuma kalimatnya apa, perkataannya alal maktabi, di atas meja. Ini sudah kalam atau bukan, sudah mufid atau belum itu. Kalau mufid ya bisa masuk ke kalam, kalau enggak ya bukan kalam ya, silakan direnungkan. Yang ke-14, fil baiti rojulun, di dalam rumah ada seorang laki-laki. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada pertemuan pelajaran pertama ini ya. Semoga bisa memberikan
faidah bagi kita, terutama di dalam memahami kalam. Pengertian kalam dan juga rincian dari pengertian kalam tersebut, yang mana ini merupakan dasar fondasi bagi kita untuk melangkah ke pelajaran-pelajaran berikutnya. Karena semua pelajaran bahasa Arab itu adalah berbicara tentang kalam. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang pembagian kalimat. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.